Before creation, God planned the salvation. The Lord who made us and knows our soul, called and sought motion, the love of His salvation, water and the Spirit, gate of tabernacle, sought the love of the Lord. The King was baptized by John the Baptist, fulfilled all His work, the love of His salvation, but we live and that He paid. We
baptism, His blood on Calvary, Lord, this is love, His perfect salvation. Oh. Adalah sesuatu yang tidak bisa diterima. Kalau mereka mengubah ilah mereka seperti tuntutan penguasa Roma, itu berarti mereka sudah mengubah segala sesuatunya. Kaisar kemudian akan menjadi dewa mereka, membuat mereka tunduk kepada kekuasaan tiraninya, dan mereka akan mati dalam peperangan seperti pion saja. Mereka juga tidak akan dibebaskan dari dosa, dan mereka juga tidak akan bisa masuk ke dalam langit dan bumi baru. Inilah sebabnya orang-orang itu tidak bisa mengkhianati iman mereka dan bahkan memilih untuk menghadapi kematian dengan sukacita dan pujian. Mereka bisa menyanyikan pujian kepada Tuhan bahkan meskipun ketika mereka menghadapi maut, karena pengharapan mereka lebih besar daripada kesakitan mereka menghadapi maut. Sangat penting bagi kita untuk mempertahankan Injil air dan Roh. Juga merupakan keharusan bagi kita untuk hidup di dalam pengharapan, percaya bahwa di balik kematian kita menanti kehidupan kekal di dalam dunia baru yang penuh kebahagiaan dan kemuliaan. Pernahkah Anda menderita bagi Tuhan? Pernahkah Anda sungguh-sungguh menderita, bukan karena kesalahan atau kelemahan Anda sendiri, tetapi bagi Tuhan? Kalau penderitaan kita adalah bagi Tuhan, semua sakit kita akan berubah menjadi sukacita yang lebih besar. Seperti yang diungkapkan Rasul Paulus mengenai sukacita ini. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Roma 8 ayat 18. Karena sukacita kemuliaan yang akan dinyatakan dalam kita jauh lebih besar dibandingkan dengan penderitaan karena Tuhan, semua penderitaan kita sekarang akan terkubur di balik kemuliaan dan kebahagiaan terbesar dari iman kita. Dengan kata lain, orang-orang kudus dan para martir jemaat mula-mula bisa mengalahkan kesakitan mereka dan menyerahkan kehidupan mereka kepada Tuhan karena mereka tahu bahwa sukacita yang menantikan mereka jauh lebih besar daripada penderitaan sesaat mereka. Kemartiran mereka bukanlah hasil dari kemampuan mereka untuk menahan sakit dan mengalami penderitaan, tetapi karena pengharapan mereka akan kemuliaan yang menanti mereka. Pada umumnya, orang menahan kesakitan mereka dengan berpikir bahwa mereka harus membiasakan diri dengan hal itu. Cara yang demikian adalah perjuangan yang sulit dan melelahkan. Ketika daya tahan mereka sampai kepada hasil yang mengecewakan, rasa frustasi mereka jauh menjadi lebih besar. Semua penderitaan mereka menjadi sia-sia saja. Tetapi bagi kita orang-orang Kristen, yang menjadi lebih besar adalah sukacita dan kebahagiaan dari ketekunan kita. Karena kita aman di dalam kepastian akan pengharapan dan upah kita. Kalau kita menetapkan pikiran kita untuk melayani Tuhan dengan segenap hati kita sebagai hamba-hambanya yang setia,
Kita tahu bahwa sukacita dan kesenangan yang menantikan kita adalah jauh lebih besar dibandingkan dengan kesakitan serta pengorbanan sekarang. Karena semua kesulitan kita dikuburkan di balik semua sukacita ini, kita bisa menjalani kehidupan kita bagi Tuhan dan bahkan menerima kemartiran kita bagi Dia. Manusia memiliki jiwa, emosi, pikiran, dan iman. Bagi orang-orang yang sudah dilahirkan kembali, karena Roh Tuhan berdiam di dalam mereka, dianiaya bagi kebenaran hanya akan mendatangkan sukacita dan bahagia yang tidak terkatakan karena kemuliaan yang menantikan mereka. Tetapi kalau mereka meninggalkan kasih yang semula ini, Tuhan tidak akan ragu-ragu untuk memindahkan kaki dian itu. Kalau mereka yang sudah dengan sukacita melayani Injil air dan Roh dengan sepenuh hati mereka, kemudian berhenti melakukannya, itu hanya bisa berarti bahwa mereka secara bertahap meninggalkan sukacita melayani Injil, kasih mereka yang semula, bahkan meskipun mereka tidak sepenuhnya membuang Injil ini. Mereka bisa jadi masih berpegang kepada iman pribadi mereka, tetapi mereka tidak lagi bangga dalam memberitakan Injil dan tidak lagi memiliki pemahaman yang jelas mengenai apa artinya diselamatkan, bahwa darah di kayu salib tidak cukup untuk keselamatan. Kemudian iman mereka akan dicemarkan, dan kemartiran akan menjadi sesuatu yang tidak akan mungkin mereka capai. Allah kemudian akan memindahkan kaki dian mereka dari tempat yang semula. Mereka yang melayani Injil dengan sukacita dan ketekunan akan bisa menerima kemartiran dengan senang karena mereka tidak akan pernah meninggalkan kasih mereka yang semula. Karena orang-orang ini diberkati Allah karena percaya dan memberitakan kasih Kristus, mereka bisa menjadi martir. Tidak peduli bagaimana hebatnya kemampuan Anda, kalau Anda tidak memberitakan Injil air dan Roh, jemaat akan dipindahkan dari tempatnya yang semula. Ini adalah berita yang sangat penting yang dikehendaki Allah supaya kita mengerti. Kalau kita menyadari dan percaya kepada kebenaran ini, kita bisa memperbaharui hati kita di zaman akhir dan bisa menjadi martir bagi nama Tuhan. Apa sebenarnya inti yang paling penting bagi iman kita? Injil air dan Roh. Kalau bukan karena Injil air dan Roh, apa gunanya pekerjaan iman kita? Alasan mengapa kita bisa mempertahankan iman adalah karena Allah sudah mengasihi kita dan merangkul kita di dalam tangannya dengan Injil air dan Roh. Karena kasih ini adalah kasih yang tidak pernah berubah yang mempermuliakan kita, kita bisa mempertahankan iman kita. Kita bisa mempertahankan iman kita dan terus memberitakan serta mewartakannya. Meskipun kita memiliki kelemahan, kita bisa lari kepada Allah pada akhirnya, karena Injil air dan Roh sudah menyelamatkan kita. Dan karena di dalam Injil ini ditemukan kasih Kristus. Kita penuh dengan kekurangan, tetapi karena kita sudah mengenakan Injil air dan Roh yang penuh dengan kasih dari Tuhan kita bisa mengasihi saudara-saudara kita, para hamba Allah, dan semua manusia yang ada di dunia ini. Pada dasarnya, kasih yang sempurna itu tidak bisa dijangkau oleh manusia. Karena tidak ada kasih di antara kita tidak memiliki kemampuan untuk mengasihi sesama kita dan hanya bisa mengasihi diri kita sendiri. Banyak orang tertipu oleh apa yang muncul di bagian luarnya saja, tertarik oleh bercahayanya bagian luar yang hanya sebatas kulit saja.
Mereka menilai manusia sesuai dengan apa yang kelihatan dan milik bagian luar yang ada di dalam diri orang itu. Tetapi di antara orang-orang yang sungguh-sungguh percaya terdapat kasih Allah. Inilah yang memampukan kita untuk memberitakan Injil, kasih Tuhan kita yang sempurna. Tuhan datang ke dunia ini, dibaptiskan untuk menerima semua kelemahan kita dan menyucikan kita dari segala dosa yang kita miliki. Bagaimana kemudian kita bisa meninggalkan kasih yang semula darinya yang sudah menjadikan kita anak-anak Allah? Kita bisa saja memiliki banyak kekurangan di beberapa bidang. Tetapi kita jangan sampai kita kekurangan iman kepada kebenaran ini. Kita harus memberitakan Injil ini dengan iman yang mutlak. Yang paling kita butuhkan di dalam masa-masa kesusahan adalah iman kepada Injil air dan Roh yang ini. Ketika kita menghadapi ujian dan pencobaan, kekuatan untuk mempertahankan iman dan menang atas semua kesulitan berasal dari iman kepada Injil air dan Roh. Dengan kuasa Injil inilah wajah kita bisa berseri-seri penuh sukacita meskipun kita menjadi bosan dengan begitu banyak pergumulan yang kita hadapi dalam kehidupan setiap hari kita. Inilah kasih Tuhan kita. Seringkali manusia gampang terjebak kepada jebakan legalis. Mereka berpikir bahwa Allah memberkati mereka atas apa yang sudah mereka lakukan. Saya tidak akan, tentu saja, mengatakan bahwa ini sepenuhnya salah. Karena Tuhan mengatakan bahwa Ia akan mengasihi mereka yang mengasihi Dia. Tetapi bukan karena apa yang sudah kita lakukan sampai Allah begitu mengasihi kita dan menjadikan kita tidak berdosa. Karena Allah tahu semua janjinya yang sudah diberikannya kepada kita. Dan karena Ia tahu segala dosa kita. Ia sudah, dalam kehendak dan kasih-Nya yang sempurna, menerima dan menjadikan kita lengkap. Semata-mata karena berkat-Nya sampai kita bisa bersuka cita. Karena Allah sudah menjadikan kita umat-Nya dan hamba-Nya sehingga kita bisa bekerja bagi Tuhan mengenakan kemuliaan-Nya, memberitakan Injil kepada orang lain, dan ketika saatnya tiba, menjadi martir bagi nama-Nya. Ia adalah Dia yang memampukan kita melakukan semua hal itu. Dari manakah para wanita martir di dalam film Quo Vadis menemukan kekuatan untuk memuji Tuhan bahkan ketika mereka akan dibunuh? Mereka menemukan kekuatannya di dalam kasih Tuhan kita. Karena kasih Kristus begitu besar, mereka akan menerima kemartiran mereka dengan pujian. Prinsip yang sama bisa diterapkan di dalam kehidupan kita sendiri. Kita menjalani kehidupan kita karena Tuhan memampukan kita melakukannya. Itu bukan karena pekerjaan kita sehingga kita bisa menjadi anak dan hamba Allah. Kita tidak melakukan apapun yang membuat kita layak menerimanya. Semata karena kasih-Nya yang tidak berubah dan yang sempurna bagi kita sampai kita bisa mengikuti Dia sampai akhir. Meskipun kita juga sering tersandung. Kekuatan ini adalah kekuatan Allah, bukan kekuatan kita. Kemartiran hanya bisa terjadi karena kasih Allah sudah menjadikan kita lengkap. Oleh anugerah Allah saja kita bisa menerima kemartiran. Ingat kebenaran ini, yaitu bahwa Allah yang memampukan kita untuk menjadi martir. Dan jangan membuang waktu untuk mempersiapkan diri Anda menerima kemartiran, seolah-olah ada sesuatu yang bisa Anda lakukan. Hanya iman kita kepada Injil air dan Roh yang memampukan kita memuji Tuhan sampai nafas penghabisan kita. Tuhan berkata kepada ketujuh jemaat di Asia, "Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus Allah."
pohon kehidupan ditemukan di dalam langit dan bumi baru. Di sana ada tahta Allah, rumah yang dibangun dengan batu mulia, dan air kehidupan yang berlimpah. Kepada mereka yang menang, Allah menjanjikan Firdaus miliknya, di mana mereka akan hidup kekal dengan Dia dalam kesempurnaan. Mereka yang menang mendapatkan kemenangan itu dengan iman kepada Injil air dan Roh. Apa saja selain Injil itu tidak akan mungkin membawa kemenangan, yang hanya bisa diperoleh melalui kekuatan Allah, bukan oleh kekuatan manusia. Kekuatan yang memampukan kita menang berasal dari Allah. Kita harus menyadari dan menghargai betapa agungnya dan Injil air dan Roh, dan betapa agungnya kasih Allah dan keselamatan darinya. Karena Injil inilah yang akan memberikan kepada kita iman untuk menerima kemartiran. Kita bisa saja lemah, tidak memiliki kemampuan, tidak memiliki karunia, tidak ahli, bodoh dan tidak tahu. Tetapi kita tetap saja memiliki kuasa, karena kita memiliki Injil air dan Roh di dalam hati kita. Nama-nama mereka yang percaya kepada Injil air dan Roh tertulis di dalam kitab kehidupan. Semua orang yang namanya tidak tertulis di dalam kitab kehidupan, sebaliknya, akan jatuh dan dilemparkan di hadapan iblis. Hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan dengan percaya kepada Injil air dan Roh tidak akan tunduk di hadapan iblis. Anda harus yakin bahwa nama Anda dengan jelas dan pasti tertulis di dalam kitab kehidupan ini. Ketika kita menjadi martir, itu adalah karena iman kita, kasih yang semula dari Kristus yang diberikan Tuhan kepada kita. Kita bisa menantikan kemartiran kita tanpa khawatir atau takut karena kita percaya bahwa Roh Kudus yang berdiam di dalam kita akan memberikan kepada kita kekuatan untuk menghadapi kemartiran. Karena penderitaan kemartiran tidak bisa dibandingkan dengan kemuliaan surga yang menantikan kita. Kita tidak akan tunduk takut kepada kematian kita dan bahkan dengan berani menerima kemartiran kita untuk mempertahankan Injil yang berharga itu. Kita sekarang harus meninggalkan semua kebingungan tentang bagaimana kita bisa menjadi martir, karena itu bukanlah karena usaha kita, tetapi karena Allah kita menjadi martir. Saya yakin bahwa suatu saat nanti akan ada pengumuman memakai loudspeaker yang isinya demikian. Saudara-saudara, ini adalah hari terakhir untuk menerima tanda. Hanya sedikit yang masih harus menerima tanda hari ini. Kami berterima kasih atas kerjasama Anda sampai sekarang. Menerima tanda ini sangat baik untuk Anda dan merupakan suatu keharusan, karena hal itu diperlukan untuk merapikan aturan negara kita. Jadi, silakan datang ke kantor pemerintah dan menerima tanda itu secepat mungkin. Sekali lagi saya katakan, ini adalah hari terakhir bagi Anda untuk menerima tanda itu. Mereka yang belum menerima tanda itu sampai waktu yang ditentukan pada hari ini akan menerima hukuman yang keras. Untuk lebih jelasnya, saya akan menyebutkan nama orang-orang yang belum menerima tanda itu. Tentu saja, ini hanya gambaran saja, tetapi hal itu pasti akan terjadi tidak lama lagi. Orang-orang percaya di masa jemaat mula-mula memperkenalkan dirinya dengan lambang ikan. Itu adalah lambang di antara mereka. Kita juga
akan memilih memakai lambang yang membuat kita dikenal oleh saudara-saudara kita, sehingga kita bisa saling menguatkan iman sesama untuk menerima kemartiran itu. Karena kemartiran bukanlah sesuatu yang bisa kita capai melalui upaya kita. Kita bisa membuang kekhawatiran kita dan menghadapi hal itu dengan keberanian. Tidak ada yang perlu ditakutkan dalam kematian karena kebenaran kita. Yang harus kita lakukan hanyalah hidup bagi Tuhan selama kita ada di dunia ini. Kita bisa menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan karena kita tahu bahwa kita ditentukan untuk menjadi martir bagi nama Allah kita. Anda harus menyadari bahwa kalau Anda berusaha untuk lari dari kemartiran karena takut kehilangan milik Anda akan menghadapi kesulitan dan bencana yang lebih besar. Anda harus menjadi manusia iman yang tahu bahwa mereka akan menjadi martir bagi Kristus, tetapi tetap menjalani kehidupan mereka bagi Tuhan sampai akhir hayat mereka. Ketika kita menyadari bahwa kita akan menjadi martir, kita akan menjadi lebih bijaksana dalam iman, pikiran, dan tindakan nyata kita. Pengetahuan ini adalah obat untuk kebodohan kita, yang memampukan kita meninggalkan semua ikatan dunia. Itu tidak berarti bahwa kita selalu harus kehilangan nyawa kita, tetapi berarti bahwa kita harus hidup bagi Tuhan. Sampai kuasa Allah menggulingkan kuasa iblis ke dalam lubang yang tak berdasar. Kita hidup bagi Tuhan yang menyelamatkan kita, melawan dan menang atas iblis dan antikristus, dan memberikan kemuliaan atas kemenangan itu kepada Allah dan hanya kepadanya saja. Allah ingin dipermuliakan oleh kita. Saya bersyukur kepada Tuhan time to see your song ahead.
whatever may pass and whatever may befall me, let my heart sing, let the evening come. The sun's come up, it's time to see your soul again. Whatever may pass and whatever may befall me, let my heart sing when the evening comes. Let the Lord of my soul, oh my soul, was in His holy name. Sing like never before. Oh. Dengan meratapi kenyataan yang menyedihkan dari orang-orang Kristen zaman ini, di mana mereka sekarang mengeluh di bawah kesalahan dari doktrin doa pertobatan dan tidak mampu lepas darinya, saya menerbitkan khotbah-khotbah dari surat Galatia ini. Adalah pengharapan dan doa saya yang paling tulus bahwa melalui buku ini, orang-orang Kristen di seluruh dunia akan memahami bahwa doktrin doa pertobatan tidak berasal dari firman Allah, tetapi ini adalah pengajaran legalistik yang memiliki kesejajaran dengan pengajaran para pengajar sunat, pengajaran palsu yang berasal dari manusia. Apakah ada di antara Anda yang masih percaya kepada Yesus, namun masih tetap menjadi orang berdosa? Menempatkan imannya kepada doktrin doa pertobatan? Saya mendorong Anda untuk memahami Injil air dan Roh dan percaya kepadanya dan dibasuhkan dari segala dosa Anda. Bagi para siapa yang mau menemukan berkat ini, kita yang sudah dilahirkan kembali harus memberitakan Injil air dan Roh ke seluruh dunia. Ini karena kita semua adalah para hamba Allah yang percaya kepada Injil air dan Roh. Kalau kita tidak memberitakan Injil air dan Roh, maka semua manusia di dunia ini tidak akan bisa menerima pengampunan dosa dan sebagai akibatnya akan dibuang selamanya ke dalam neraka. Karena itu, manusia di seluruh dunia tidak akan bisa diselamatkan dari segala dosa mereka karena mereka tidak bisa mendengar Injil kebenaran, dan itu adalah kesalahan kita. Biarpun mereka mau mendengar kepada Injil air dan Roh atau tidak, tetaplah menjadi tanggung jawab kita untuk memberitakan hal itu. Dengan demikian, kita harus membangunkan semua manusia di dunia agar mereka memahami bahwa tidak ada pengampunan dosa yang diterima melalui doa pertobatan, dan kita harus memberitakan Injil air dan Roh. Saya berdoa kepada Allah agar Ia mau memegang kita dan memberkati kita yang melayani Injil ini, bahwa Injil air dan Roh diberikan kepada kita oleh Tuhan adalah lebih dari mampu untuk menghapuskan segala dosa kita, karena Injil ini adalah Injil yang sempurna yang digenapkan oleh keadilan Allah dan kasih-Nya. Karena Tuhan kita itu adil, Ia menanggung segala dosa kita melalui baptisannya di sungai Yordan tanpa meninggalkan satu dosa pun, baik yang kita lakukan kepada Allah maupun kepada manusia, benar atau besar atau kecil, dan membayar semua upah dosa itu dengan darah yang dicurahkannya di kayu salib. Sebelum membuat anaknya disalibkan sampai mati, Allah Bapa membuat Dia terlebih dahulu memikul segala
dosa manusia dengan dibaptiskan oleh Yohanes Pembaptis. Dengan cara ini, Tuhan kita dibaptiskan untuk menanggung segala dosa dunia, membawa segala dosa itu ke kayu salib, dan membayar semua upah dosa dengan mencurahkan darahnya dan mati. Melalui semua karya itu, Ia sudah menjadi juru selamat bagi kita semua yang sudah percaya kepada Injil air dan Roh. Merupakan pengharapan saya yang paling tulus bahwa melalui buku ini, Anda semua akan mendapatkan berkat kelepasan dari jerat iblis yang bernama doa pertobatan, menerima pengampunan dosa Anda melalui Injil air dan Roh, dan dilahirkan kembali sebagai anak-anak Allah. Haleluya! Isaka